Shalom, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Jangan lupa sebelum kita lanjut ke yang lebih dalam lagi, Anda lakukan like, comment, subscribe, dan share. Bunyikan loncengnya ya. Kali ini saya akan membahas tentang kecemasan. Saudaraku yang terkasih, merasa cemas merupakan hal yang normal. Namun, rasa cemas yang muncul secara berlebihan atau sering bisa jadi tanda atau gangguan kecemasan. Kondisi ini dapat mengganggu kualitas hidup penderitanya. Cemas atau anxiety adalah perasaan gugup atau gelisah. Biasanya orang akan mengalami rasa cemas ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Misalnya, sebelum wawancara kerja, sebelum ujian, saat harus mengambil keputusan penting, atau menunggu hasil pemeriksaan dokter. Rasa cemas merupakan reaksi alami oleh tubuh terhadap stres yang sebenarnya bermanfaat untuk membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Namun rasa cemas bisa jadi tidak sehat jika muncul secara berlebihan, sulit dikontrol atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini disebut sebagai gangguan kecemasan. Saudara yang terkasih, apa sih penyebab gangguan kecemasan yang seringkali kita derita? Gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang serius. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya masalah pada fungsi otak yang mengatur rasa takut dan emosi. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang lebih berisiko terkena gangguan kecemasan, yaitu pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologis. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, gangguan kepribadian. Yang keempat, efek samping dari obat. Yang keempat, efek samping dari obat atau zat tertentu, termasuk kafein. Siapa yang suka kopi? Nah, kafein ini apa yang dikandung di dalam kopi, dan narkoba. Penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid juga cenderung memicu adanya gangguan kecemasan. Saudaraku yang terkasih, gejala dan cara mengatasi gangguan kecemasan sesuai dengan jenisnya. Yang pertama, ada gangguan panik. Penderita gangguan panik akan mengalami serangan panik secara tiba-tiba dan berulang kali tanpa alasan yang jelas. Frekuensi dan tingkat keparahannya pun bervariasi. Berikut ini adalah beberapa gejala yang dapat muncul saat terjadi gangguan panik. Yang pertama adalah berkeringat. Yang kedua, palpitasi atau berdebar-debar. Yang ketiga, dada terasa sesak atau tersedak. Yang keempat, nyeri dada. Yang kelima, merasa seperti terjadi serangan jantung. Yang keenam, ketakutan. Yang ketujuh, gemetar. Yang kedelapan, merasa seperti tidak berdaya.
Saudaraku, seseorang dengan gangguan panik merasa seperti akan diserang kapan saja dan di mana saja. Gangguan panik biasanya berlangsung kurang dari 10 menit, tetapi ada juga yang berlangsung lebih lama hingga 1 jam atau bahkan lebih. Jika mengalami gejala berupa jantung berdebar atau nyeri dada saat serangan panik muncul, Anda kemudian tarik nafas dalam-dalam melalui hidung hingga serasa masuk ke dalam udaranya, hembuskan melalui mulut. Ulangi beberapa kali hingga Anda merasa lebih tenang. Berikutnya, jika cara tersebut tidak berhasil, segeralah temui dokter atau psikolog. Pengobatan yang diberikan oleh dokter akan menangani gangguan panik berupa pemberian obat-obatan pereda cemas dan psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif. Kalau yang pertama tadi serangan panik, maka yang kedua adalah gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial merupakan rasa cemas atau takut yang luar biasa terhadap situasi sosial atau interaksi dengan orang lain, baik sebelum, sesudah, maupun selama berada dalam situasi tersebut. Orang dengan gangguan kecemasan sosial akan merasa takut untuk mengatakan atau melakukan sesuatu di depan orang lain atau tempat umum, karena menganggap hal tersebut akan mempermalukan mereka. Beberapa gejala gangguan kecemasan sosial adalah: yang pertama, merasa takut atau enggan untuk berinteraksi atau menyapa orang lain, terutama orang-orang yang tidak dikenal. Kedua, memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Dan ketiga, menghindari tatapan mata dengan orang lain. Yang keempat, merasa takut dikritik atau dihakimi oleh orang lain. Yang kelima, merasa malu atau takut untuk bepergian keluar rumah atau berada di tempat umum. Gangguan kecemasan sosial berbeda dengan perasaan malu biasa, saudaraku. Orang yang pemalu umumnya masih bisa melakukan interaksi sosial atau bisa berkomunikasi dan menjalani aktivitas sehari-hari, meskipun mungkin akan merasa malu jika harus bertegur sapa atau diajak berkenalan dengan orang lain. Jika rasa malu atau takut berinteraksi dengan orang lain dirasakan sangat ekstrim hingga menyebabkan kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan bersosialisasi, maka kondisi ini perlu mendapatkan pertolongan medis dari psikiater atau dokter atau psikolog. Pengobatan gangguan kecemasan sosial bisa berupa konsumsi obat pereda cemas dan antidepresan, serta terapi perilaku kognitif sebagai bagian dari psikoterapi. Kemudian yang ketiga adalah gangguan kecemasan umum atau generalized anxiety disorder, atau kita sebut dengan singkatan GAD. Jenis gangguan kecemasan ini membuat penderitanya merasa cemas secara berlebihan yang menetap dalam waktu yang lama, biasanya hingga lebih dari 6 bulan. Penderita GAD akan sangat mengkhawatirkan banyak hal, misalnya keuangan, kesehatan, atau pekerjaan.
Seorang yang menderita gangguan kecemasan umum atau GAD biasanya tidak fokus pada suatu hal atau sulit berkonsentrasi dan tidak bisa merasa santai. Pada beberapa kasus, rasa cemas ini bisa begitu berat hingga menimbulkan depresi. Berikut ini adalah beberapa gejala yang dapat dirasakan oleh penderita gangguan kecemasan umum. Misalnya yang pertama, gemetar dan keringat dingin, kemudian otot tegang, pusing dan sakit kepala, mudah marah, susah tidur, dada berdebar-debar, sering merasa lelah, sesak nafas, sering ingin buang air kecil, dan tidak ada nafsu makan. Bagaimana pengobatannya untuk gangguan kecemasan umum? Gangguan kecemasan umum diobati dengan dua cara, yakni melalui psikoterapi dan pemberian obat-obatan psikotropika atau obat penenang. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, maka gangguan kecemasan ini bisa berdampak sangat buruk dan mengurangi kualitas hidup daripada penderitanya. Oleh karena itu, jika Anda mengalami rasa cemas yang berlebihan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya segeralah konsultasi dengan tenaga kesehatan, dokter, psikiater, dan psikolog. Saudaraku yang terkasih, cemas adalah hal yang biasa, namun jangan dibiarkan berlarut-larut hingga menjadi hal yang di luar kebiasaan pada umumnya. Segeralah diatasi supaya kualitas hidup Anda tetap terjaga dan tetap menjadi jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih, Tuhan memberkati.